Pemirsa, konflik Palestina dan Israel adalah bagian dari sejarah panjang keberpihakan Indonesia pada kemerdekaan Palestina. Hal ini telah dilakukan oleh Presiden ke-1 kita, yaitu Bung Karno, dan segenap pendiri bangsa sejak awal kemerdekaan dan terus konsisten hingga Presiden saat ini. Berikut kami hadirkan pemirsa fact check kiprah Indonesia dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Kita akan melihat bagaimana grafis yang pertama, yaitu kita memiliki di sini ada Organisasi Kerjasama Islam atau OKI yang menggelar KTT luar biasa pada tanggal 11 November lalu di Riyadh, Arab Saudi. Ini guna membahas mengenai konflik Palestina. Presiden Republik Indonesia merupakan salah satu pemimpin dunia yang langsung menyampaikan akan hadir begitu menerima undangan KTT ini. Dan itu juga langsung dibuktikan oleh Presiden Joko Widodo yang memang langsung hadir, bahkan ada momen saat Presiden Joko Widodo memeluk Presiden Palestina sebagai bentuk dukungan penuh Indonesia. Bahkan juga di KTT OKI disepakati bahwa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ini ditunjuk untuk menjadi salah satu menteri yang bisa mengupayakan perdamaian dan juga kemerdekaan Palestina. Dari KTT OKI, Presiden akan berkunjung ke Amerika Serikat dan akan menghadiri pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dan nantinya Presiden Joko Widodo akan menyampaikan hasil dari KTT OKI yang merupakan suara dari 57 negara atau sekitar sepertiga suara negara di dunia mengenai krisis kemanusiaan di Gaza kepada Joe Biden. Kemudian pemirsa, Indonesia sebagai negara yang konsisten menentang penjajahan Israel menyampaikan 4 pesan dalam KTT luar biasa OKI 11 November lalu, yaitu yang pertama menyegerakan gencatan senjata, kemudian mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan, dan meminta OKI menggunakan semua lini untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatan perang dan pelanggaran hukum internasional yang selama ini dilakukan. Kemudian yang terakhir, poin keempat adalah Indonesia mendesak agar perundingan damai segera dimulai dengan sungguh-sungguh. Lalu apa saja pemirsa hasil dari KTT luar biasa OKI yang akan disampaikan ke Presiden Amerika Serikat di Gedung Putih minggu ini? Nah, KTT luar biasa OKI ini telah menghasilkan resolusi yang berisi pesan yang sangat kuat dan keras untuk dunia. Ada 31 resolusi yang tidak hanya mengecam namun juga tegas, seperti membuat Joint Media Monitoring Unit untuk mendokumentasikan semua kejahatan Israel dan menuntut pertanggungjawaban Israel antara lain melalui ICC, ICG dan juga Dewan HAM. Kemudian juga mendorong dimulainya proses perdamaian yang sungguh-sungguh berdasarkan solusi dua negara serta masih banyak lagi. Berikutnya pemirsa, selain KTT luar biasa OKI, sebenarnya selama ini Indonesia juga sudah terus berupaya untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina dan mendukung kemerdekaan Palestina. Tidak hanya di konflik kemanusiaan saat ini saja, namun jauh sebelum ini Indonesia juga terus berdiri bersama Palestina. Di antaranya Indonesia ini selalu mengecam kekerasan yang selama ini dilakukan Israel. Kemudian Indonesia juga melakukan berbagai upaya diplomatik, salah satunya lewat OKI dan juga Liga Arab dan berbagai konferensi internasional lainnya. Indonesia juga terus mendesak DKPBB untuk menghasilkan resolusi-resolusi yang mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia juga terus menegaskan posisi dan sikap Indonesia menentang penjajahan Israel di berbagai forum internasional yang ada. Dan Indonesia juga rutin berkomunikasi dengan para menteri luar negeri guna membela hak-hak rakyat Palestina. Dan tentunya Indonesia juga terus konsisten untuk mendukung solusi dua negara. Pemirsa, seperti kata proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, yang tegas menyatakan pada 1962, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka sepanjang itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.